Dari Kupang ke Mota Ain, menjelajahi wilayah adat 3 suku besar Pulau Timor. Perjalanan darat dari Kupang menuju Mota Ain sebenarnya bukan sekadar perpindahan antar kota, tapi perjalanan menapaki wilayah adat 3 suku besar. Jalan ini menelusuri pertemuan antara laut, batu, dan perbukitan yang membentuk wajah Pulau Timor. Dari Kupang hingga Mota Ain, perjalanan ini menempuh hampir 300 km. Namun lebih dari itu, kita menapaki jalur sejarah dan budaya yang menghubungkan 3 suku besar, Helong, Dawan, dan Tetun. Pulau Timor di bagian barat Indonesia adalah tanah yang keras, namun penuh kehidupan. 3 etnis besar mendiami wilayah ini, Helong, Dawan, dan Tetun. Mereka hidup berdampingan, membentuk mozaik kebudayaan di pulau paling timur Nusa Tenggara ini. Etnis Helong tinggal di pesisir barat, Kota Kupang, Pulau Semau, dan kawasan pantai Kabupaten Kupang. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung sekaligus penjaga gerbang Laut Timor. Etnis Dawan atau Atoni Pahmeto yang berarti manusia daratan kering menghuni wilayah tengah hingga utara, Kabupaten Kupang bagian timur, Timur Tengah Selatan, dan Timur Tengah Utara. Mereka adalah petani dan peternak yang tangguh dengan kehidupan adat yang sangat lekat dengan alam. Sementara itu, masyarakat Tetun hidup di timur, di Kabupaten Belu dan Malaka, dan memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat Tetun di Timor Leste. Perjalanan darat dari Kupang menuju Mota Ain sebenarnya bukan sekedar perpindahan antar kota, tapi perjalanan menapaki wilayah adat 3 suku besar. Jalan ini menelusuri pertemuan antara laut, batu, dan perbukitan yang membentuk wajah Pulau Timor. Pada kesempatan ini, Nagaripedia mengulas perjalanan budaya dari kota Kupang menuju Mota Ain, kota perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Kita mulai dari Kupang, kota yang ramai dan terbuka, berdiri di teluk luas yang menghadap ke Laut Sawu. Wilayah ini dulunya adalah pusat kerajaan kecil orang Helong bernama Kerajaan Kupang, yang sudah dikenal pedagang Portugis sejak abad ke-16. Dari pelabuhan inilah bangsa Eropa pertama kali menjejak Timor, mencari cendana, kayu harum yang membuat nama Timor terkenal hingga India dan Tiongkok. Perjalanan Nagaripedia dimulai dari Kupang. Untuk mengakses transportasi darat menuju Soe, Keva Menanu atau Atambua, sanak mesti memulainya dari Terminal Bimoku. Dari terminal ini, bus-bus berukuran medium berangkat setiap hari. Bus yang menuju Keva Menanu dan Atambua memiliki gaya khas, mirip bus Medan Brastagi di Sumatera Utara. Padat, kuat, dan siap mendaki perbukitan. Ada juga bus ALBN, antar lintas batas negara, yang menghubungkan Kupang langsung ke Dili, Timor Leste. 3 perusahaan utama melayani rute ini adalah Damri, Bagong, dan Babadok. Tidak jauh dari Terminal Bimoku, perjalanan memasuki Kabupaten Kupang. Di sini, kita melintasi 4 kecamatan: Kupang Tengah, Kupang Timur, Fatuleu, dan Takari. Wilayah ini menjadi peralihan dari laut menuju dataran tinggi. Tanah kering berbatu, dipenuhi semak dan pohon lontar yang sejak lama menjadi sumber kehidupan orang Timor. Kecamatan pertama adalah Kupang Tengah. Jalannya masih datar, tak jauh dari pantai Laut Sawu. Setibanya di desa Oebelo, sanak akan melihat deretan garam tradisional yang dijual penduduk. Garam diolah secara sederhana, dan aroma asin laut bercampur udara panas menjadi ciri khas daerah ini. Selanjutnya, perjalanan memasuki Kecamatan Kupang Timur, tempat pusat pemerintahan Kabupaten Kupang berada di Oelamasi.
Sebelum mencapai Oelamasi, di desa Oesao, Sanak bisa menemukan jajanan khas Timor seperti kue cucur dan jagung titi, jagung pipih yang disangrai lalu ditumbuk sebagai camilan tradisional. Mendekati Oelamasi, rumah batu, ladang jagung dan ternak sapi mulai tampak di padang kering. Suasananya menunjukkan kehidupan orang Dawan yang sederhana dan kuat berpegang pada keseimbangan antara manusia, tanah, dan leluhur. Beberapa kilometer ke timur, kita memasuki Kecamatan Fatuleu. Kawasan paling terkenal di sini adalah Camplong, tempat istirahat alami bagi pelancong dengan sumber air jernih di tengah hutan lindung. Penduduk percaya mata air ini dijaga makhluk penunggu, sehingga harus dijaga kesuciannya. Perjalanan kemudian memasuki Kecamatan Takari, wilayah paling timur Kabupaten Kupang di rute ini. Menjelang Takari, jalan mulai menurun hingga mencapai jembatan panjang yang melintasi Sungai Noel Mina. Sungai besar ini menjadi batas alam, sekaligus batas administrasi Kabupaten Kupang dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada musim kemarau, debit airnya kecil tetapi bentangannya luas. Di sisinya, sawah-sawah menguning memanfaatkan sisa air Noel Mina. Begitu melewati Noel Mina, kita memasuki Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Soe sebagai ibu kotanya. Ada 7 kecamatan yang kita lintasi: Batu Putih, Amanuban Barat, Kota Soe, Kuatnana, Amanuban Tengah, Oenino, dan Polen. Kecamatan Batu Putih menjadi pintu masuk ke Timor Tengah Selatan. Jalan mulai menanjak menuju Soe. Sebelum masuk kota Soe, rute sedikit melewati wilayah Kecamatan Amanuban Barat. Kota Soe berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, dikelilingi perbukitan berbatu kapur dan kawasan hijau yang didominasi cemara hutan, serta pepohonan khas dataran tinggi Timor. Udara sejuk, langit biru, dan suasana tenang menjadikan Soe tempat singgah favorit di jalur Trans Timor. Soe dikenal sebagai kota pendidikan sekaligus pusat administrasi wilayah Selatan Timor. Pasarnya ramai setiap pagi, dipenuhi kopi, madu hutan, sayur-sayuran, dan berbagai hasil bumi lainnya. Di sekitar Soe, terdapat desa penghasil tenun ikat Timor dengan motif geometris yang melambangkan hubungan manusia dan alam. Tenun ini bisa ditemukan di Pasar Soe sebagai cindramata khas jantung Pulau Timor. Perjalanan berlanjut ke arah timur, kembali memasuki Kecamatan Amanuban Barat. Rute Soe Polen memiliki satu karakter jalan yang sangat konsisten. Naik turun mengikuti punggungan bukit, berbelok kiri kanan mengikuti lekuk alami perbukitan Timor. Hampir tak ada ruas jalan yang benar-benar lurus. Karakter ini berlanjut terus sepanjang Amanuban Barat, Kuatnana, Amanuban Tengah, Oenino, hingga Polen, seolah seluruh kecamatan terhubung oleh rangkaian perbukitan panjang. Kendaraan bergerak seperti menari, menuruni lembah kecil, lalu memanjat punggung bukit. Pada titik-titik tertinggi, terbentang panorama luas ke lembah dan bukit di kejauhan. Jika Sanak sudah melihat Sungai Benanain dan Bendungan Temef di kejauhan, itu tandanya perjalanan hampir memasuki Kabupaten Timur Tengah Utara. Selepas rangkaian jalan naik turun di sekitar aliran Sungai Benanain, perjalanan mulai memasuki Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam rute Kupang Mota Ain, kita melewati 7 kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Utara, meliputi Noemuti, Bikomi Selatan, Kota Kefamenanu, Insana Barat, Insana Tengah, Insana, dan Biboki Tanpah. Perjalanan menuju Kefamenanu dimulai dengan melewati Noemuti dan Bikomi Selatan. Di Noemuti, terlihat hamparan sawah yang luas, seperti oase di tengah keringnya Pulau Timor. Kefamenanu menghampar padang luas dan bukit-bukit batu. Namanya berarti jurang yang dalam, menggambarkan bentang alamnya yang berbukit. Kefamenanu adalah jantung budaya atau Nipah Meto atau manusia daratan kering. Kini, Kefamenanu menjadi kota pendidikan di wilayah utara dengan hadirnya Universitas Timor. Meski modern, nilai adat tetap kuat dijaga.
Dalam perjalanan Kupang Mota Ain, terutama bagi bus ALBN antar lintas batas negara, kota Kefamenanu biasanya menjadi tempat makan siang. Dari Kefamenanu, perjalanan berlanjut menuju Atambua. Jalan keluar kota langsung kembali mengikuti kontur bukit dengan tanjakan dan turunan lembut. Ladang jagung, kebun kacang, dan padang savana terbentang di kiri kanan. Beberapa kawasan dipenuhi rumah adat Uma Kebubu, tanda bahwa kita memasuki wilayah Insana. Kecamatan Bibokitanpah menjadi kecamatan terakhir di Kabupaten Timur Tengah Utara sebelum masuk Kabupaten Malaka. Di jalur Trans Timor, hanya satu kecamatan yang dilewati di Kabupaten Malaka, yaitu Kecamatan Lainmanen. Kabupaten Malaka sendiri merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Belu pada tahun 2013. Jalan Trans Timor yang melewati Kabupaten Malaka hanya sekitar 7 km saja. Jadi Sanak, dalam rute Kupang Mota Ain, kita memang melewati seluruh kabupaten di Pulau Timor. Hanya saja, kita tidak melewati ibu kota Kabupaten Malaka, yaitu Betun. Kota Betun ini berada di bagian selatan Pulau Timor. Setelah Lahenmanen, perjalanan memasuki Kabupaten Belu, rumah bagi suku Tetun. Disinilah terasa kedekatan budaya dengan Timor Leste, baik dalam bahasa maupun cara hidup. Di Kabupaten Belu, kita melewati 7 kecamatan: Raimano, Tasifeto Barat, Atambua Selatan, Atambua Barat, Kota Atambua, Kakuluk Mesak, dan Tasifeto Timur. Sebelum masuk kota Atambua, di Raimanuk dan Tasifeto Barat terbentang hamparan sawah luas. Di musim kemarau, beberapa hamparan sawah sudah menguning menunggu panen. Sepertinya daerah ini menjadi lumbung padi Kabupaten Belu. Atambua merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Belu. Dalam penafsiran lokal, nama Atambua kerap dikaitkan dengan makna tanah yang luas dan terbuka, merujuk pada bentang wilayahnya yang berupa dataran lapang, dan menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dari berbagai wilayah Belu bagian barat. Bahasa sehari-hari di sini sering bercampur antara Tetun dan Indonesia. Warganya ramah, terbuka, dan terbiasa dengan mobilitas lintas batas. Atambua juga punya sejarah modern yang penting. Setelah referendum Timor Timur pada tahun 1999, ribuan orang dari Timor Leste mengungsi ke sini dan menetap. Dari situ, Atambua tumbuh cepat sebagai kota dengan wajah baru, perpaduan antara masa lalu, trauma sejarah, dan semangat untuk maju bersama. Saat ini, kota Atambua telah berkembang besar dan terbagi atas 3 kecamatan: Kota Atambua, Atambua Selatan, dan Atambua Barat. Kota Atambua juga memiliki sebuah bandara, sehingga Sanak juga bisa mengakses Atambua via jalur udara melalui penerbangan dari Kupang. Di kota Atambua, banyak berdiri money changer, tempat bagi pengunjung yang akan masuk ke Timor Leste untuk mengganti rupiah dengan dolar Amerika, karena Timor Leste menggunakan mata uang dolar Amerika. Atau sebaliknya, menukar dolar Amerika dengan rupiah bagi mereka yang datang dari Timor Leste. Untuk menuju pos perbatasan Mota Ain, perjalanan dilanjutkan dengan melewati kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur. Pintu perbatasan Mota Ain berada di kecamatan Tasifeto Timur. Sekitar 20 km dari Atambua, jalan berakhir di Mota Ain. Disinilah berdiri PLBN, Pos Lintas Batas Negara Mota Ain, gerbang resmi Indonesia menuju Timor Leste. Bangunannya modern dan bersih, menjadi simbol persahabatan dua bangsa yang dulunya satu tanah. Di seberang sungai berdiri Batu Gade, kota pertama di Timor Leste. Hanya beberapa meter jaraknya, namun disitulah garis batas negara berdiri, tanpa mampu memisahkan budaya. Warga di kedua sisi tetap saling berkunjung untuk berdagang, menghadiri pesta adat, bahkan menikah lintas negara. Bagi mereka, leluhur dan bahasa yang sama
lebih kuat daripada garis batas politik. Dari Kupang hingga Mota Ain, perjalanan ini menempuh hampir 300 km. Namun lebih dari itu, kita menapaki jalur sejarah dan budaya yang menghubungkan 3 suku besar, Helong, Dawan, dan Tetun. Di barat, orang Helong menjaga laut. Di tengah, orang Dawan menjaga tanah dan gunung. Di timur, orang Tetun menjadi penjaga batas negara, sekaligus jembatan bagi 2 bangsa serumpun. Inilah wajah Pulau Timor, tanah yang keras, tetapi manusianya lembut dan hangat. Di sini, setiap batu, rumah, dan tenunan punya cerita tentang keteguhan dan kebersamaan. Perjalanan ini mungkin berakhir di Mota Ain, tetapi kisahnya tidak. Karena Timor bukan sekadar tempat di peta, melainkan tanah yang hidup, di mana adat, manusia, dan alam berpaut menjadi satu. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan daerah dan kota-kota lainnya di Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seru seperti sejarah, sistem pemerintahan, serta kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia. Terima kasih.